Review karangan. Pembukaan. Menulis adalah keterampilan penting dalam kehidupan akademik maupun profesional. Salah satu bentuk tulisan yang sering digunakan adalah karangan, yaitu susunan kata, kalimat, dan paragraf yang menyampaikan suatu gagasan secara sistematis. Karangan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti menceritakan pengalaman, menjelaskan suatu konsep, atau meyakinkan pembaca terhadap suatu pendapat. Oleh karena itu, memahami materi karangan sangat penting agar dapat menyampaikan ide secara efektif dan menarik. Apa sih itu karangan? Jadi sebelum memahami apa itu karangan, kita harus mengetahui dulu apa itu mengarang. Mengarang berarti menyusun atau merangkai. Makna kata merangkai mula-mula terbatas pada pekerjaan yang berhubungan dengan benda konkret, seperti merangkai bunga atau merangkai kata-kata. Jadi karangan yaitu menuangkan ide atau gagasan ke dalam bentuk tulisan. Penggolongan karangan menurut bobot isinya. 1. Karangan ilmiah. 2. Karangan seilmiah atau ilmiah populer. 3. Karangan non-ilmiah. Penggolongan karangan menurut bobot isinya. Karangan ilmiah yaitu laporan, makalah, skripsi, tesis, disertasi. Karangan seilmiah yaitu artikel, editorial, opini, fitur, tips, reportasi. Karangan non-ilmiah yaitu anekdot, dongeng, hikayat, cerpen, novel, puisi, naskah drama. Jadi, ketiga jenis karangan tersebut di atas memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karangan ilmiah memiliki aturan baku dan sejumlah persyaratan khusus yang menyangkut metode dan menggunakan bahasa. Kebalikan dari karangan ilmiah adalah karangan non-ilmiah, yaitu karangan yang tidak terikat pada aturan baku tadi, sedangkan karangan semi-ilmiah berada di antara keduanya. Dan yang akan sering dipakai pada mahasiswa adalah karangan ilmiah dan semi-ilmiah atau ilmiah populer. Tata bentuk karangan mencakup 3 bagian karangan. Pertama, halaman-halaman awal atau preliminaries yang meliputi judul, kata pengantar, aneka daftar, daftar isi, daftar tabel, bagan, halaman. Kedua, isi utama atau main body yang meliputi pendahuluan, isi, penutup. Ketiga, halaman-halaman akhir atau referensi matter yang meliputi daftar pustaka, lampiran, dan biodata penulis. Tata bahasa merupakan ekspresi dari logika berpikir. Tata bahasa yang tidak cermat merupakan logika yang tidak cermat pula. Oleh sebab itu, langkah pertama dalam menulis karangan ilmiah yang baik adalah menggunakan tata bahasa yang benar. Tata bentuk karangan mencakup 3 bagian karangan. 1. Karangan deskripsi. Karangan deskripsi merupakan karangan yang lebih menonjolkan aspek pelukisan sebuah benda sebagaimana adanya. 2. Karangan narasi. Karangan narasi adalah suatu bentuk tulisan yang berusaha menciptakan, mengisahkan, merangkaikan tindak-tindak perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis atau yang berlangsung dalam suatu satuan waktu. 3. Karangan eksposisi. Karangan eksposisi merupakan wacana yang bertujuan untuk memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. Jadi kesimpulannya yaitu beberapa penulis berpendapat bahwa karangan adalah pekerjaan yang merangkai kata, kalimat, dan alinea untuk menjabarkan atau mengulas topik dan tema tertentu guna memperoleh hasil akhir berupa karangan. Pengertian karangan menurut hemat penulis adalah hasil penjabaran suatu gagasan secara resmi dan teratur tentang sesuatu topik atau pokok bahasan. Penutup. Menulis karangan
bukan hanya tentang menyusun kata-kata, tetapi juga menyampaikan ide secara efektif dan menarik bagi pembaca dengan memahami jenis-jenis karangan, struktur, serta langkah-langkah penulisannya. Seseorang dapat menghasilkan tulisan yang berkualitas semakin sering berlatih menulis, semakin baik pula kemampuan seorang dalam menyampaikan gagasan secara tertulis. Oleh karena itu, jangan ragu untuk terus menulis dan mengasah keterampilan ini. Terima kasih.